Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di negeri ini yang tanggal lahirnya diabadikan menjadi Hari Pendidikan karena begitu besar jasanya terhadap dunia pendidikan. Berikut ini adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, namun harus tetap selektif karena tidak semua yang baru itu baik. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan sepenuh hati dengan menerapkan 3 semboyan atau trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga adalah tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, Ki Hajar Dewantara menetapkan asas trikon, yaitu yang pertama kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar. Yang ketiga adalah konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Penanaman budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti ini juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Pendidik harus dapat memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya dalam mengembangkan karakter melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah. Berikut ini adalah beberapa contoh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah kami. Pertama, tentang budi pekerti, yaitu menanamkan karakter dan budi pekerti murid
seperti berperilaku sopan santun dan bertata krama dengan baik. Seperti budaya 5S: salam, senyum, sapa, sopan santun. Yang kedua, merdeka belajar, dengan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai konsep pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Secara alam, Gresik sebagai kota industri dan perkembangan zamannya serba digital, maka pembelajaran di kelas juga harus bisa memanfaatkan teknologi digital. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tantangan semakin maraknya degradasi moral atau turunnya akhlak pada generasi muda saat ini. Maka solusinya adalah penanaman budi pekerti, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru harus dapat memberikan teladan yang baik kepada murid. Yang kedua yaitu tantangan di era yang serba digital ini, tantangan guru harus menyelesaikan cara mengajar dengan kebutuhan murid dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Maka solusinya, guru tidak boleh gagap teknologi atau gaptek dan harus selalu berupaya melakukan pengembangan diri. Dan yang terakhir, izinkan saya membaca puisi. Teruntuk Ki Hajar Dewantara. Dari Pakualam lahirlah putra terbaik negeri, pencetus taman siswa. Pikiranmu dan harapanmu sepenuhnya kau abdikan untuk pertiwi. Jiwa dan ragamu kau persembahkan untuk bangsa dan tanah air satu. Perjuanganmu tak lekang meski harus hadapi pengasingan. Semangatmu membela kaum bumi setara priayi tak pernah surut tergantikan. Tak segan kau tanggalkan gelar bangsawan demi mendekatkan hati dan jiwamu untuk nusa bangsa. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Itulah semboyan yang pernah kau ajarkan. Kaulah guru bangsa, pembangkit semangat seluruh negeri. Pikiranmu tajam melawan peniksan. Kau tumbuhkan kesadaran bagi seluruh bangsa untuk bersatu padu melawan kezaliman. Kau tanamkan keyakinan dan cinta kepada tanah tumpah darah. Ki Hajar Dewantara, jasa-jasamu akan selalu terkenang selamanya bagi kemajuan pendidikan di bumi pertiwi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar.